Penampilan itu sangat penting, karena apa yang kita tampilkan sangat berpengaruh pada penilaian orang terhadap kita. Mulai dari gaya busana, gaya bicara, dan tata krama akan menunjukkan gambaran kecil dari kepribadian, status, atau juga kedudukan seseorang. Namun, penampilan seseorang tidak menjamin orang itu akan menjadi pribadi yang benar-benar dihormati oleh orang lain. Lalu apa sebenarnya hal yang paling penting yang harus kita miliki agar kita menjadi orang yang dihargai dan juga dihormati? Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberikan solusi akan setiap permasalahan. Dan kali ini kita akan membahas tema tentang menjadi pribadi yang bernilai dan dihormati. Hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Cinta Laura dikenal sebagai artis yang menerapkan gaya hidup hemat. Ia diketahui tidak hobi melengkapi penampilannya dengan barang fashion yang branded dan mahal. Cinta Laura menjelaskan tentang penampilannya saat berbincang dengan Rory Ashari kalau aksesoris yang dipakai harganya di bawah 100.000. Kemudian baju dan sepatu dia dapatkan gratis dari brand yang sedang bekerja sama dengan dia gitu. Dan juga tank top yang dikenakan dan juga celana yang dia kenakan saat itu dia beli di sebuah toko di mall. Nah, Cinta Laura sempat menyinggung soal prinsipnya dalam membeli barang branded. Dia mengaku lebih mending menggunakan uang puluhan juta untuk membantu orang daripada hanya untuk belanja barang-barang yang mahal. Menurut sudut pandang Ferry Cowboy, Cinta Laura ini kan artis gitu. Yang biasanya orang menganggap kalau artis itu pasti penuh dengan kemewahan gitu ya, harus pakai barang-barang yang mahal, yang bermerek gitu. Tapi Cinta Laura ini kan nggak kayak gitu. Nah, apa sih akhirnya yang membuat Cinta Laura ini tetap menarik, tetap berkelas, padahal yang dia pakai ini ya barang-barang yang biasa saja gitu, bukan barang mewah atau yang bermerek. Hal pertama yang bikin dia menarik, dia cerdas. Hal pertama yang bikin orang menarik itu adalah kecerdasan. Kecerdasan. Orang cerdas itu kan nalar. Orang yang nalar itu tahu mana yang penting, mana yang tidak. Mana yang dibutuhkan, mana yang tidak. Kalau di sekolah tuh primer, sekunder. Beras, sembako itu kan primer. Sekunder, TV. Oke. Nah, dia tahu. Dia tahu apa yang dia yang butuhkan dibutuhkan itu yang penting. Dan dia tahu apa yang dia inginkan. Iya, ya. sangat. Makanya keren aja apapun yang dia pakai karena dia cerdas. Dan mau pakai murah, mau pakai yang mahal, mau pakai yang orang cerdas keren, pasti ya? Keren. Kenapa sih orang cerdas itu di situasi apapun keren gitu, menarik terus gitu di situasi apapun? Orang cerdas tahu menempatkan diri. Orang cerdas tahu di situasi apapun. Orang cerdas tidak norak. Orang cerdas tidak kampungan. Orang cerdas bisa menghargai. Orang cerdas itu menghormati orang. Nah, menurutku Cinta Laura tidak hanya cerdas, baik lagi. Maksudnya baik. Kepribadian ya, kepribadian baik. Jelas. Gitu.
Ya kalau dia baik itu benar-benar baik gitu. Kalau dia tidak suka dia katakan. Tidak kamuflase. Jadi sudahlah cerdas baik. Makanya orang selalu ingin lihat dia. Orang cerdas yang baik itu kan di diri manusia itu ada yang namanya inner beauty. Iya, orang bilang aura ya. Aura. Nah, inner beauty itu akan muncul ketika orang itu cerdas dan baik. Harus cerdas dan baik. Harus cerdas dan Baik baik. aja. Baik aja tidak cerdas, tidak. Cerdas aja tidak baik juga enggak. Ya, jadi cerdas dan harus baik itu satu kesatuan. Dan gue melihatnya Cinta Laura seperti itu. Itulah akhirnya dia selalu menarik karena beraura. Iya, kan? beraura. Bodoh, baik, belum tentu beraura. Cerdas, jahat juga tidak beraura. Orang cerdas yang baik, hidupnya selalu ingin bawa manfaat buat orang. Orang cerdas yang jahat selalu meliciki orang dengan kecerdasannya. Nah, menurutku Cinta Laura adalah orang yang cerdas, baik, berprinsip. Wow. Tegas. Tidak gampang terpengaruh. Hidupku ya hidupku. Hidupmu ya hidupmu. Itu prinsipnya. Nggak usil. Nggak usil. Dan selalu apapun yang dikerjakan tuh dengan sesuatu yang berguna, bermanfaat. Nongkrong harus ada gunanya di samping senang-senang. Dan itulah orang yang cerdas. Seperti itu. Siapapun yang cerdas. Kebetulan kita bahas dia. Makanya nggak kelihatan kan. Apa murah, apa mahal. Kalau dia nggak ngaku. Betul. Dan orang cerdas tuh tahu yang sepantasnya. Oh, sekalipun misal dia pakai barang yang bermerek atau yang mahal, dia tahu tujuannya kenapa. Tujuannya untuk apa? Saya rasa bukan sekedar prinsip hidupnya hemat. Bukan karena itu doang dia begitu. Tapi mungkin kalanya nanti kalau dia berada di mana yang mengharuskan dia harus berpenampilan seperti apa, ya dia akan lakukan. Nah, cuma kita yang nggak ngerti ini ngomongnya kan sederhana, dia kan artis. Jadi seolah-olah tiap artis itu harus gimana gitu. Di luar negeri ada Keanu Reeves. Ya. Pemeran John Wick. Bahkan kadang naik sepeda. Naik sepeda. Kurang terkenal apa Keanu Reeves. Biasa aja. Nah, orang yang nggak paham pasti ngomongnya, lo kan keren, lo kan artis, lo kan terkenal, lo kan banyak duit, harusnya lo nikmatin. Itu bukan soal mau nikmatin atau tidak, tapi itu soal prinsip hidup. Nah, apa sih yang bikin orang itu berpikir kalau artis itu pasti disandangkan dengan kemewahan, dengan glamor gitu? Karena terkenal dan banyak duit. Oh, kalau jadi artis pasti terkenal dan banyak duit. Jadi untuk menunjukkan keterkenalan dan banyak duitnya harus pakai apa? Banyak banget orang yang atau biar menambah nilai keartisannya gitu. Ya, iya. Banyak banget kan orang membeli sesuatu yang sebenarnya dia tidak butuhkan. Atau membeli sesuatu yang sebenarnya dia nggak ngerti. Tapi atau agar nggak suka sebenarnya. Tapi kan agar dinilai apa? Butuh penilaian. Nah, kalau ada yang melakukan itu, menurutku itu orang bodoh. Karena menggunakan sesuatu, membeli sesuatu yang
yang sebenarnya dia tidak cocok dengan diri. Nah, ngomongin masa penampilan, gimana caranya biar kita ini mengerti akan kalau cara berpenampilan seperti ini cocok buat aku gitu. Kalau melihat misalkan nyontoh seorang artis gitu, wah ngelihatnya keren, terus pengen keren juga. Habis itu diikutin tuh semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi yang sebenarnya tuh nggak cocok sama dirinya sendiri gitu. Nah, gimana caranya biar orang itu mengerti dengan fashionnya dia sendiri gitu, biar yang cocok sama dia sendiri. Berpakaianlah dengan yang lo suka. Bukan karena ngelihat orang Bukan lain karena ya. ngeliat orang. Gue kayak lo nih malam ini pakai oblong. Ya kalau lo suka pakai oblong, pasti lo keren kelihatannya. Apalagi kalau lo cerdas. Tapi kalau lo berpakaian karena ngeliat orang, kan badan orang dengan badan kita belum tentu sama. Nggak akan sama. Ya dia berpakaian itu keren, ya karena dia. Oh. Artinya pakai pakaian yang kamu suka dan bikin maksudnya ya kita nyaman, percaya diri. Ada yang ketika pakai sepatu harus 1 juta, ada yang pakai sepatu harus 100.000. Jadi bukan soal mahal murahnya, tapi nyaman atau tidak sih dipakai, satu. Yang kedua karena memang keinginan kita, bukan karena ngelihat siapa. Kalau gitu. Oh, bukan juga karena ingin menunjukkan diri. Nah iya, jadi pakailah sesuatu yang memang bermanfaat buat lo gitu, bukan agar dinilai yang melihat. Menurut lo orang yang pantas untuk pakai barang-barang mewah itu orang yang gimana? Apa tidak bisa dipastikan gitu? Orang yang suka, yang hidupnya enjoy, yang hidupnya suka senang-senang, sangat pantas. Yang dominan hidupnya ingin senang-senang. Iya, ingin senang-senang, ingin enjoy. Jalan-jalan. Nah, ada orang yang hidupnya tuh mau ke gunung, ke sawah, ke perkampungan, intinya sederhana. Nah, jadi orang yang jadi kita itu pakailah sesuatu pakailah segala sesuatu itu sesuai karakter. Gitu. Nah, kalau karakternya Cinta Laura kan karakter yang dewasa, yang keibuan, yang tidak bicara sembarangan. Di sini bukan soal baik dan buruk ya, tapi soal karakter. Nah, ada orang yang heboh tiap hari, pokoknya seru tiap hari, ngelucu mungkin, suka senang-senang, suka jalan-jalan. Nah, cocok rasanya kalau berpakaian yang mahal-mahal. Jadi apapun. Contoh siapa artis siapa? Siapa ya? Yang cocok pakai barang-barang mewah gitu. Salahnya nggak banyak tahu artis. Nah, kayak Dewi Persik nih. Dewi Persik kan orangnya heboh. Kan kalau ada dia tuh hidup. Iya. Nah, gitu. Jadi bukan soal, kadang-kadang orang tuh menganggap kalau pakaian murah itu nggak punya duit. Bukan soal itu. Kalau pakaian mahal itu dianggap punya duit. Tapi segala sesuatu itu menarik ketika apa yang engkau pakai dan engkau butuhkan itu cocok dengan kepribadianmu. Kalau Syahrini? Nah, Syahrini.
Syahrini kan maju mundur cantik, ya keren aja, tak bisa dia. Nah nanti salah juga kalau orang kayak Syahrini itu dianggap kan terlalu glamor. Enggak, makanya kan apapun tentang Syahrini itu menarik. Oke. Dulu Alis Casablanca lah, Jambul Katulistiwa lah apa gitu. Jambul Katulistiwa, maju mundur cantik, Iya, terus iya, kalau iya, iya. ngomong tuh, tapi kita nggak Nggak risih. risih karena memang kepribadian yang ceria, Oh. kepribadian Yang heboh yang pokoknya. heboh, yang kayaknya misalkan kalau manggung belum mulai manggung tuh udah heboh duluan ya. Iya. Udah gitu. Tapi itu kepribadian. Kalau Luna Maya Sama kayak kayak Cinta Laura. Kalau Luna Maya kan santai. Nah, makanya jangan sembarang menilai gitu, memvonis gitu. Jadi ketika ada orang yang suka pakaian sederhana, ya bukan berarti dia tidak menghargai keartisan. Ketika ada orang yang berpakaian mewah, bukan berarti karena dia sadar dia artis. Tapi balik lagi kepada kepribadiannya. Gitu. Oke. Ya aku ini syuting, robek bajuku. Ya memang begitu gayanya. Coba lu bayangkan, kalau aku ini pakai celana bahan, masuk ke dalam, ke meja. Cocok, Nah, coba. Gimana, cocok? Cocok banget kan besok pakai baju itu ya? Yang kancing sini. Pakai kemeja kancing sini gitu kan? Coba pakai dasi kupu-kupu. Ya. Nah, bukan soal bernilai jelek atau enggak, murah atau mahal, tapi kembali lagi kepada kepribadiannya gitu. Cocok pisan atuh. Iya, coba aku pakai jam tangan perak. Gitu ya. Ya, ini. Ya. Sementara aku ini orangnya pakai kalung ini yang bling-bling. Bling-bling aku kan. Aduh, kalau kata orang Sunda mah kemana atuh gaya gitu. Ya iya, nah itu jadi bukan soal mampu atau tidak, bukan soal tahu barang mahal atau tidak, atau yang terpenting lagi di sini kan banyak komen buat tentang dia tuh, lo kan artis. Iya, orang. Ya, sekali lagi buat semua yang di luar sana, artis itu kata lain dari pelaku seni. Artis. Seniman. Art itu seniman. Artis itu pelakunya kan. Nah, pelaku seni yang terkenal bahkan sangat terkenal itu disebut selebriti. Sekali lagi buat pemirsa di luar sana, artis itu adalah kata lain dari pelaku seni. Bukan berarti kalau artis harus mewah. Kalau artis tidak boleh sederhana. Nah, banyak yang nggak ngerti pokoknya. Yang suka main musik, walau di kafe-kafe itu artis namanya. Pelaku seni di ruang lingkup main musik. Pelukis artis. Pelukis itu artis, pelaku seni di bidang lukis. Aktor itu artis. Ngartis kali maksud mereka ya. Kan beda kalau ngartis. Kalau ngartis itu kata lain dari nggak tahu diri. Cuma ada yang terkenal, ada yang tidak. Nah, yang terkenal itu disebut selebriti. Ini misalkan bertahun-tahun aku di YouTube ini, nggak bisa dibilang artis karena masih di channel YouTube. Begitu ke TV artis. Padahal artis tadi sekali lagi teman-teman di luar sana, artis itu adalah kata lain dari pelaku seni. Apapun yang berhubungan dengan seni itu artis namanya. Art itu seniman, seni kan. Nah, artis itu pelakunya. Tinggal nanti perjalanan waktu yang bikin dia jadi terkenal atau tidak. Kalau terkenal namanya selebriti. Kalau terkenal ya. Itu namanya selebriti. Oke.
Nah, kalau terkenal dengan hal-hal yang tidak 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 ber, tidak bernilai, itu kontroversi namanya. Nah, ini tahunya, makanya betapa pentingnya sebuah paham akan sesuatu. Kan banyak ku dengar karena lo artis tapi kok bajumu murah. Iya. Siapapun teman-teman yang karena yang mahal belum tentu cocok, yang bermerek belum tentu cocok. Menurutku kalau Cinta Laura ini bukan soal mahal dan murah sih dia, tapi enggak, orang kan selalu enggak, sebagian orang gitu ya, kebanyakan kalau barangnya mahal, kalau barangnya bermerek udah pasti bagus aja gitu. Padahal kan belum tentu pas, belum tentu cocok sama semua orang gitu. Nah, apa yang bikin apa yang bikin orang kalau pakai barang bermerek dan mahal jadi tambah percaya diri? Ya karena dia sadar barang yang dipakainya mahal. Soal cocok atau tidak nomor 2. Yang penting bisa ngomong. Tahu nggak lo? Sepatu gue nih. Ku beli 120 juta. Oh, kalau bisa bandrolnya nggak dicopot ya? Nah, ku beli 120 juta loh sepatu ini. Ini bukan di Indonesia loh. Walau tidak cocok, yang penting mahal. Ya kalau nggak malu atau nggak usah dicopot. Penampilan ini kan pasti menjadi penilaian awal siapapun yang melihat orang itu kan pasti ngeliat dari tampak awalnya kan. Nah, ada yang pakai barang bermerek untuk bisa percaya diri, ada yang pakai murah-murah aja, ada yang pakai yang nyentrik gitu, ada yang unik, itu semua kan berpengaruh pada penilaian kan. Dan ada juga yang jadi menunjukkan statusnya, kedudukannya, gitu, apakah dia pakai seragam dan lain-lain gitu. Tapi yang gue mau tanyain, penampilan yang seperti apa yang akhirnya membuat orang itu jadi bernilai, berkelas, dan dihormati? Pertama, seperti yang disebut awal tadi, berpenampilanlah, atau lo pakailah sesuatu yang memang lo suka dan lo butuhkan. Yang kedua, bentuklah pribadimu menjadi pribadi yang menghargai orang. Bentuklah pribadimu menjadi pribadi yang menghormati orang. Bentuklah pribadimu pribadi yang jelas, bukan kamuflase. Bentuklah pribadimu pribadi yang tahu diri. Bentuklah pribadimu pribadi yang bisa menempatkan diri. Nah, sudahlah pakaian yang engkau pakai itu memang yang engkau suka, sudahlah yang engkau butuhkan, ditambah pribadimu pribadi yang menghormati, pribadi yang menghargai, pribadi yang tahu diri, ya sudah pasti hasilnya keren. Nah, kadang-kadang topinya mahal, bajunya sangat mahal, celananya sangat amat mahal. Apa yang dia pakai selain baju, topi, gelang, mobil, atau apapun itu mahal, sangat. Tapi pribadimu pribadi yang meremehkan orang. Pribadimu pribadi yang menganggap orang kecil. Pribadimu adalah pribadi yang kamuflase. Walau mahal, tapi pasti ngelihatnya nggak enak. Nggak enak. Contoh. Atau gini, malah bikin orang
memandang sebelah mata gitu ya? Iya, di akhirnya orang ah, ya nyengir ngeliatnya. Sekarang aku mau tanya ke lo nih pribadi. Menurutmu Cinta Laura keren nggak? Keren. Nah, artinya apa yang salah dari apa yang dia pakai? Saya rasa semua orang di luar sana juga bilang dia keren. Karena dia tahu apa yang dia butuhkan. Dan apapun yang dia pakai memang yang dia suka. Bukan karena mencontoh Bukan orang karena lain. mencontoh orang. Cinta Laura itu menurutku fotogenik. Menarik aja untuk dilihat. Nah, kalau tanpa dijelaskan, manalah orang percaya bahwa apa yang dia pakai itu sederhana. Kita tahu barangnya tuh barang sederhana, atau dia ada pakai pakaian yang pernah dia pakai, karena dia jelasin, dia kasih tahu. Kalau dia nggak kasih tahu, apa selama ini orang tahu? Ya pasti mikirnya tuh mahal semua. Nah, mikirnya mahal semua, artinya itu menunjukkan bahwa apa yang dia pakai itu keren. Nah, terus persoalannya di mana? Jadi balik lagi, itu tergantung pribadi masing-masing. Ada orang yang ketika punya duit, dia ingin menyenangkan dirinya. Ketika punya duit, dia ingin jalan-jalan. Ketika punya duit, dia mau beli barang-barang mahal. Ya itu pribadinya seperti itu. Ada orang yang sebanyak apapun duit, ya dia tidak suka jalan-jalan. Dia tidak suka pakai barang mahal, dan duitnya itu digunakan untuk menolong orang. Ya itu pribadinya dia juga. Kalau di agama itu ada bahasa lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah begitu pun di kehidupan. Ya kalau kamu mau begitu ya begitu. Kalau kamu mau begini, begini. Kenapa kita mesti usil? Nah akan jadi norak, akan jadi nggak enak. Itu semua karena Kepribadian. Hal pertama-tama karena kepribadian. Yang kedua karena apa yang dia pakai, apa yang dia punya itu karena melihat orang lain. Berpenampilan kerenlah menurut yang engkau suka dan butuhkan. Karena gini, banyak orang itu ketika memberi pendapat berdasarkan dirinya sendiri, nggak objektif. Contoh, lo jelek pakai celana panjang, karena gue celana pendek, bagusan celana pendek. Oh, karena lo sukanya celana pendek. Celana pendek, jadi kalau orang pakai celana panjang jelek. Nah, gitu. Nah, harusnya beri pendapat itu sesuai potonganmu, sesuai tampilan fisikmu. Kayaknya kalau begitu, nah gitu, itu yang dimaksud dengan objektif. Gitu. Nah, banyak orang itu memberitahu, menasehati, mengajarin berdasarkan dirinya. Berdasarkan apa yang dia suka. Berdasarkan apa yang dia mau, yang dia tidak sadari. Orang yang dia nasihati itu tidak mungkin sama dengan yang menasehati. Itu yang penting. Aku pun juga, walaupun aku bisa baca pribadi orang, kalau orang tanya, Per, menurutmu gue harus pakai sepatu atau sendal? Pasti dua yang kuucapkan. Pertama, lo mau kemana? Yang kedua, lo senang nggak? Kalau pakai sepatu lo suka nggak? Atau lo pakai sendal suka nggak? Jangan mengukur diriku. Aku tidak suka pakai sendal. Karena jalan aja nggak tegap.
sukanya pakai sepatu. Bukan berarti ketika orang pakai sendal menurutku jelek. Nah, kadang-kadang orang yang menilai itu berdasarkan dirinya. Nggak usah pakaian deh, musik aja. Aku suka musik rock atau rock and roll. Terus lo nyanyi pop, ntar gue jelek-jelekin lo. Apa sih pop? Nggak bagus Nggak jadinya. bagus. Ya kan diriku dengan lo beda. Tapi kalau lo nanya, Mas bro, musik rock tuh seperti apa sih? Nah, aku jelaskan. Atau aku nanya ke lo, musik pop tuh seperti apa sih? Lo harus jelaskan. Bukan salah menyalahkan. Nah, banyak kejadian yang terjadi. Kesimpulannya hanya menilai, tidak memberikan solusi. Gitu. Celakanya lagi juga yang menilai pun tak ngerti apa-apa. Hanya untuk menilai aja. Sekali lagi ku ucapkan dengan tegas. Kalau Cinta Laura tidak jelaskan bahwa pakaian yang dia pakai itu sederhana dan murah, selama ini orang nggak akan tahu. Ketika dia jelaskan, kita semua tahu itu berarti apa yang dia pakai itu keren selama ini. Nah, terus persoalannya di mana?